Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Adem sekali ya. Ya kita balik lagi bertiga seperti biasa domba tersesat menemani hari Minggu kalian yang tidak ibadah. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang mereka udah selesai ibadah baru nonton atau ini. pura-pura ibadah dulu yang awal. Iya. Habis itu buru-buru kesini. Iya, gitu. Atau pura-pura salah putar gitu pas di rumah. Loh, kok yang keputar ini? Ibadah kok mah katanya gitu kan. Aduh. Ini denger aja nih ada sebut-sebut ayat Iya. tuh. Buat Anda tolong yang masih tidur ketika pendetanya khotbah bahkan di rumah, tolong bertobat Anda ya. Banyak yang kayak gitu di gereja, kirain di gereja doang dengar khotbah pendeta. Di rumah juga tidur. Ya di rumah lebih enak lagi buat Kapan tidur lagi sih. bisa denger khotbah sambil tidur? Bener. Makin difasilitasi. Oke, seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang sedikit ya memang mereka ingin tahu aja, makanya bertanya biasa. Di arah brutal. Jangan suzon ya, orang-orang tuh kalau nanya pengen tahu gitu. Dan ini udah ada satu pertanyaan buat Pendeta Yeri dari Kang Ojek. Kang Ojek ya? Iya, Kang Ojek nih, bukan yang Ojek nanya. Shalom Bang Pendeta Yeri, saya mau nanya. Kan di sekolah minggu kita diajari harus mengasihi teman seperti Tuhan mengasihi kita. Waktu itu secara spesifik kita nggak boleh mengolok-olok teman kita. Akan tetapi kok di Mazmur 2 ayat 4b tertulis Tuhan mengolok-olok mereka. Apa mungkin karena Tuhan nggak pernah sekolah minggu? Gara-gara nggak sekolah minggu akhirnya karakternya nggak seperti anak Mengolok-ngolok. sekolah minggu dan mengolok-olok. Iya, jadi waktu kita baca firman sebenarnya kita harus menaruh nilai tertinggi kepada kedaulatan Tuhan. Iya. Yang utamanya berdaulat. Dari kacamata itu baru kita bisa melihat semuanya secara sehat gitu. Jadi kita meletakkan firman di atas intelektual kita gitu, sehingga nggak blunder gitu loh. Ya ketika kok tadinya begini sekarang begini. Jadi kedaulatan tuh artinya ada hak prerogatifnya Tuhan. Ya memang karena dia Tuhan, dia punya satu hak yang untuk menyampaikan sesuatu, dan sebenarnya setiap kali pesan itu turun dan disampaikan itu menurut kontekstual. Pertama, waktu setempatnya seperti apa, ya kan? Lalu kepada siapa dan tujuannya itu apa? Contoh di Korintus tuh ada satu nats yang melarang perempuan itu berdandan. Nah sampai hari ini, Bob, ada yang pelayanan yang melarang wanita yang berjemaat di situ dandan berdasarkan ayat itu. Nah, padahal ayat itu di Korintus itu saat itu banyak banget wanita-wanita yang bekerja seperti sekarang ini pekerja seks komersil. Dan mereka yang bekerja itu dandanannya menor-menor. Nah, arahannya supaya bisa membedakan antara yang baik-baik dan yang waktu itu seperti itu. Jangan dandan. Tapi itu untuk kontekstual itu aja. Sebenarnya. Nah, makanya perlu sebuah pemahaman. Iya. Dan domba tersesat cukup memberikan pemahaman Iya. sepertinya. Kalau sekarang semuanya masih pakai MS Glow, Wardah, dan juga Mustika Ratu. Tapi ya kayak gitu ya, orang bilang kebaikan 100 pun bisa hilang karena kesalahan satu gitu. Maksudnya banyak banget firman Tuhan yang baik-baik, tapi orang malah ngolok-ngoloknya itu yang diambil. Padahal memang harus ada situasinya kan, makanya dia ngomong. Kita panjangin dikit ini ya. Ternyata gini loh, orang tuh punya ciri dalam mendengarkan firman Tuhan. Contoh nih ya, ada orang kota ngobrol sama orang desa. Nah, ketika mereka ngobrol di kota, ada suara jangkrik dan yang dari desa ini denger, yang dari kota nggak bisa denger. Ya biasalah kita orang lawan kota. Enggak sensitif. Nah, nggak lama kemudian anaknya dari yang kota ini jatuhin koin di atas karpet dan yang dari kota denger, yang dari desa nggak denger. Jadi yang dari desa jago dengar suara jangkrik karena penunjuk jalan mungkin, yang kota kan kebutuhan. Nah, jadi suara uang. Poinnya adalah kita cenderung cuma mau denger yang kita butuh dan yang kita mau. Nah, kadang orang dengar firman juga gitu. Apa yang dia butuh
apa yang dia mau, itu yang dia tertarik. Kalau nggak percaya, kalau ada yang suka nyatet khotbah, coba cek catatan khotbahnya. Cuma yang kita mau dong yang kita catat. Iya, Atau yang di gereja yang suka nyenggol istrinya atau suaminya kalau pendeta lagi bener jawabnya ke arah dia. Denger. Suka ada yang kayak gitu tuh. Sampai malam tuh, malam belum tidur, makanya dengerin. dari bangku gereja sampai rumah. Kenapa pendeta Seperti itu gitu. Besok pindah gereja. Aku benci pendeta itu. Karena situasinya tepat, dengerin. Tapi itu Oke. menarik. Iya. Oke. Ya, dan paham sih, maksudnya Tuhan tuh nggak sembarang marah-marah maki-maki, Iya. tergantung situasinya. Betul. Iya, benar-benar. Oke. Konteksnya ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang kedua. Dari Winto Dimagi. Tersesat haleluya. Pendeta Yeri, saya ingin bertanya, apakah boleh kita pergi ke gereja memakai baju satanik? Hey, Anda ingin menyembah siapa sebenarnya? Tapi ini pengalaman ya, saya pernah ditegur banyak orang gara-gara pakai bajunya coki. Ahlak not found. Masuk gereja. Lagi pegang Alkitab gitu. Oh my God. Jadi gini, kan orang mempermasalahkan kesetanannya. Nah, percayalah setan itu nggak ada di baju, setan itu ada di karakter. Nah, Attitude, itu dia. cara kita ngambil keputusan, cara kita nilai orang, gitu. Kalau kita selalu menjustifikasi orang-orang berdasarkan baju aja, gara-gara bajunya ada simbol satanik, jangan-jangan yang ngomong juga kerasukan setan. Tapi banyak yang kayak gitu, kayak Eri. Banyak yang pakai celana robek ditegur sama pendetanya. Ya. Terus pakai celana pendek ke gereja, pakai sendal ke gereja ditegur sama pendetanya. Ya. Banyak yang kayak gitu. Ya karena memang itu yang banyak terjadi ya, bahwa ayo kamu harus kasih yang terbaik untuk Tuhan, itu nggak salah. Iya. Ya kan? Kita kan kalau di daerah kan the best lah, Iya. ya kan, seanggul setinggi-tingginya, Iya. serapi-rapinya, dan itu bisa kasih terbaik buat Tuhan. Tapi kalau ada orang yang tidak berpikir dan juga memberikan satu yang sama, bukan berarti dia tidak menghormati Tuhan. Apalagi memang mungkin bajunya cuma itu. Yes. Gitu. Dan mungkin juga waktu itu tinggal itu yang lain belum kering gitu. Bisa Bisa. jadi. Tinggal bisa yang jadi. ada angka 66-nya gitu misalnya yang dia datang ke gereja. Bukan berarti dia menghina. Tapi sejatinya setan itu sejatinya setan tidak ada di baju. Tidak ada di Setan simbol. ada di karakter. Iya, betul. Jadi Jadi kalau kan- Anda suka musik rock atau musik yang thrash metal kayak gitu, bajunya kan banyak lambang-lambang, ya udah Iya. nggak apa-apa, terserah aja Iya. gitu. Yang penting orangnya nggak kayak setan. Lagian kita sebagai orang Kristen juga ngapain sih takut sama orang-orang satanik kayak gitu dengan simbol-simbol? Iya. Tuh dia nggak kreatif. Cuman udah ada simbol salib yang kita punya, sama dia cuma dibalik. Iya. Otaknya tuh sama sekali nggak kreatif gitu. Jadi kayak kita nggak usah takut gitu. Iya. Dari otak aja mereka udah nggak kreatif. Oke, satanik tolong bikin simbol yang lain supaya Anda nampak Iya, lebih kreatif ya. Itu aja. jangan bikin malu kita kalau Iya, kayak iya, iya. "Ih, simbol kita cuma dibalik juga. Luar biasa. Rizka. Pengalamannya tinggi kayaknya. Dunia persetan. Kebanyakan ngobrol sama Mongol. Oke, tersesat. Haleluya. Dari Psychopop. Waduh. Shalom Pak Pendeta Yeri dan teman-teman. Saya izin nanya, apakah seorang Kristen boleh membaca atau membuka praktik tarot? Terima kasih. Oke. Tuhan memberkati. Tarot ya. Menarik nih. Jadi gini, kan ada ayat yang bilang firman itu pelita dan terang bagi jalan langkah kita kan. Iya. Nah jadi memang zaman dulu sepatu yang dipakai orang-orang zaman dulu di ujungnya itu ada kayak sumbu kecil. Sumbu Kayak kecil sumbu lilin. Iya. Oh gitu. Untuk nerangin, jadi ternyata itu benar. Jadi untuk nerangin kalau dia jalan malam. Cuma sumbunya kecil karena bajunya kan terusan. Itu beneran dibakar? Beneran dibakar. Jadi untuk menerangi jalan. Tapi karena dia sumbunya kecil hanya bisa menerangi kurang lebih 1 meter. Nah firman penyertaan Tuhan kadang-kadang hanya bisa menerangkan kita langkah demi langkah. Nah orang kadang-kadang pengen tahu semuanya. Oke. Makanya tarot itu laku. Karena banyak orang pengen tahu semuanya. Penasaran Iya. berarti. Sebenarnya kalau dibilang nggak iyalah itu kan kayak tenung dan apa. Tapi misalnya kita mencoba mencari tahu semua. Sebenarnya esensinya di sini. Ketika Tuhan menuntun kita satu langkah, kita berusaha pengen tahu semuanya. Takutnya blunder. Dan tidak valid. Gitu. Makanya kalau di sini saya sarankan untuk tidak. Percaya aja langkah demi langkah dan percaya aja penyertaan dan demi penyertaan. Begitu.
gitu. Tapi kalau orang tanya tarot itu bener nggak sih berarti prediksinya? Prediksinya. Jadi gini, nggak apa-apa ya kita jelasin aja. Ini menarik soalnya. Iya, iya. Alkitab berkata, mulut ini berkuasa. Nih gue bisa buktiin nih, contoh lo ya. Nih gue buktiin nih mulut gue berkuasa. Coba lo angkat tangan kanan lo deh. Nah bener kan? Memang mulut berkuasa dengan pemerintah beda tipis. Ini kan Iya, benar. sebenarnya respect terhadap pemuka agama Iya, kan? kalau enggak kan salibkan dia dong. Nggak ada urusan. Nah, jadi kebanyakan orang kok bisa ngeramal sih? Tapi sebenarnya gini, dia bukan meramal, dia sedang mendesain lewat perkataannya. Karena perkataan berkuasa. Tahun ini banyak yang cerai, tahun ini kamu akan begini. Orang banyak berpikir kok dia tahu. Padahal emang ada kuasanya perkataan itu untuk menciptakan sesuatu. Ada dulu Bob, ini penelitian. Jadi ada 2 air, satu diomongin kasar, satu ngomongin baik, terus dibekuin, tekstur esnya berbeda. Yang diomongin dengan kata-kata baik, gembira, sukacita, tekstur esnya tuh indah. Ini real science ya berarti ya? Iya, ada literasinya ada. Iya, Orang Jepang yang buat. Yang bangsat lu, itu jelek tuh. Jadi ternyata perkataan bisa mempengaruhi struktur air. Terbukti lewat paranormal kita yang Pakai air. Medianya. tadinya air diucapin, boom jadi kuasa. Betul kan? Oke. Tapi sebenarnya Yesus sudah lakukan dulu. Ini adalah darahku. Ini anggur, tapi ada perkataan. Ketika kau meminumnya, itu jadi peringatan akan aku. Badan kita sebagian besar isinya air. Bumi sebagian besar air. isinya air. Jadi betapa makanya dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi menurut saya itu bukan meramal, tapi menciptakan sesuatu lewat perkataannya. Makanya perkataan yang bukan dari Tuhan, ya jangan dipercaya lah. Kok jadi serius ya Domo tersesat ini? Gue juga benar juga. Maksudnya ini sangat informatif sekali Iya, gitu. tapi memang itu. Makanya kan hati-hati dengan perkataan. Orang bisa dunia ini kan diciptakan dengan perkataan. Jadilah terang, boom jadi. Itu kan perkataan. Firman. Jadi ada powerful, hati-hati. Makanya hati-hati gunakan mulut kita. Ini kayak PR setiap komedian ya. Tapi sebenarnya banyak yang kayak gini, banyak yang kan kata-kata adalah mulut kayak gitu. Kata-kata adalah mulut. Kata-kata adalah doa katanya kayak gitu kan. Tapi yang bagus yang didoain kadang nggak terjadi. Yang jelek, aduh malah terjadi. Misalkan kayak rumah bagus nih, dia bakal jadi rumah gue, bakal jadi rumah gue. Kagak kejadian itu. Ya lu nggak kerja cuma doa doang. Iya, sama keyakinan nggak sih? Kalau kita yakin banget sama yang kita katakan tuh biasanya terjadi. Nah, makanya bilang kita lihat dari yang awal ya. Taruh Tuhan tuh di awal. Kadang-kadang orang tuh suka yakin, pokoknya apa? Klaim, bahasanya klaim. Iya. Pasti nih. Sekolah Kan, nih, iya. nggak belajar Iya. nih, pasti bisa Iya. bawa ujian nih gitu. Caranya gimana? Kita ketok aja pintu surga. Iya. Kan ketoklah, carilah, mintalah. Iya, iya. Nah misalnya gue main ke rumah lo nih, Bob, gue ketok. Terus gue bilang gini, Bob pokoknya setiap kali gue ke rumah lo, gue ketok, lo harus buka. Itu kan kurang ajar. Kalau gue ketok pintu lo, gue harus respect sama yang di balik pintu. Hai kamu yang suka ketok pintu surga, respect dong sama yang di balik pintu. Mau dibukain oke. Enggak juga oke. Nanti juga oke. Oke. Sebenarnya di situ pemikiran. Iya. Nanti pas dibuka kitanya udah pulang. Iya. Udah lapor RT belum Anda? Ada teman saya yang lapor RT malah langsung diciduk. Oke. Ada, Bang? Ada. Oke. Ini kalau pertanyaan dari sepupu saya nggak apa-apa ya. Ini dia titipan pertanyaan Oke. dari Koko. Kenapa darah Yesus perlambangannya harus anggur beralkohol? Kenapa nggak air aja yang notabene dianggap suci? Ya sebenarnya kan kayak tadi Kairi bilang, Yeah. kalau didoain kan sama aja gitu kan. Kenapa harus anggur? Nah, anggur tuh punya sebuah pemaknaan. Makanya ada anggur sukacita. Yesus tuh pokok anggur, ya kan? Nah, karena ada pemaknaan dari anggur itu adalah taste-nya. Sebenarnya manisnya bukan alkoholnya. Jadi anggur tuh di manisnya. Mungkin alkohol tuh part dari manisnya, tapi manisnya. Ingat waktu mujizat pertama air habis, menjadi anggur. lalu Tuhan berubah air ini jadi anggur. Itu pernah terjadi kok nggak salah di wilayah Indonesia.
Di Zoe kalau nggak salah. Di Zoe. Kalau nggak salah ya di daerah. Pernah Iya, jadi anggur. ada mujizat, ada prasastinya malah di situ. Oke, Luar biasa. jadi Keren orang timur. Zoe bukan ending. Tapi timur. Iya. itu kan melambangkan gini. Kasih orang tuh lama-lama bisa luntur, bisa habis. Kita bisa dalam pernikahan, dalam persahabatan, orang bisa kehabisan rasa. Nah, Tuhan datang untuk mengembalikan rasa itu. Makanya ada kasih mula-mula. Meskipun udah sekian tahun berteman, menikah, tapi tetap bisa merasakan kasih yang mula-mula kayak dulu. Dan itu datangnya dari Tuhan, dan itu mujizat Tuhan pertama kali. Makanya simbolik anggur itu penting. Bukan pemaknaannya di alkohol, tapi di rasa, taste. Makanya bukan air putih, karena tidak ada taste-nya. Ya. Tawar. Keren. Oke. Masih ada nih satu pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. Oh, ini agak sulit nih. Perbandingan soalnya. Dari Danang Gali, tersesat. Salam sejahtera Pendeta Yeri, mau tanya tentang afterlife di Kristen dong. Kalau di Muslim kan ada beberapa stage tuh. Mulai dari kebangkitan kubur, terus padang mahsyar, lalu lewat jembatan sampai heaven, atau dalam Kristen sampai heaven. Terus kalau dalam Kristen afterlife-nya ada berapa stage? Dan bisa nggak server heaven-nya Kristen join ke server heaven-nya Muslim? Campur aduk. Iya. Bisa mau ke rumah Jabang Salam. Pertama, saya tidak bisa menjelaskan secara valid karena saya belum pernah ke sana. Meskipun ada teman-teman saya yang katanya sering bolak-balik, tapi saya belum pernah. Jadi saya tidak bisa bersaksi apa yang terjadi di sana karena saya belum pernah ada di sana. Nah, kita menjelaskan ya ada satu tempat, bukan ada kelas-kelasnya tuh nggak ada. Cuma kadang-kadang orang Kristen suka buat gitu. Kayak misalnya, Bob lu buat baik deh. Kalau lu buat baik, lu lagi bangun rumah lu gede. Iya. Ya kan gitu kan. Iya. Nanti rumah lu gede di surga. Nah kalau lu nih nggak pernah ngapa-ngapain, ntar rumah lu kecil. Terus gue pikir kok ada persaingan di surga ya? Iya, nggak pakai klaster ya. Masa surga macam apa yang ada? Apa perbandingannya itu? Miskin di surga dan kaya di surga katanya kayak gitu. Iya. Ya jadi percayalah itu satu tempat di mana bertemunya Sang Pencipta dengan sesuatu yang dicintanya. Bentuknya seperti apa? Yang pasti nuansanya itu nuansa cinta. Pink. Bukan hanya pink aja dong. Valentine cinta. Itu Valentine. Ya, sebenarnya di situ sih. Jadi bertemunya, makanya Bob, bener gak kalau akhir zaman kadang-kadang suka digambarkan sebagai sesuatu yang serem. Bertobat lo. Udah akhir nih, elit global udah bergerak nih. Iya kan? Serem nih, bertobat. Nah, akhir zaman kan sebenarnya waktu terakhir ketemunya kita dengan Pencipta. Harusnya kan kayak kita ketemu dengan Bapak kita. Harusnya nyantai dong. Iya. Harusnya gembira dong. Harusnya nggak, ayo lo. Jadi kadang-kadang kita ngalamin banyak pergeseran paradigma mengenai apa yang ada di surga, yang ada di. Lagi pula ini poin penting nih. Di saat orang lagi bersaing nih sampai masuk surga nih, yang punya surga ninggalin surga buat kita. Untuk nunjukin kita lebih penting dari surga. Surga tuh nggak ada artinya tanpa kita. Makanya Yesus turun ke dunia karena dia nggak mau di surga aja tanpa kita. Makanya dia mau nebus kita. Adalah konten domba tersesat ini. Yes. Berarti surga itu bukan karena perbuatan baik kita dihitung matematika poin plus-plusnya. Anugerah. Tapi jangan gila surga dong. Gilanya gila Tuhan. Makanya kan kalau lagunya kayak ada lagu yang bilang kalau surga nggak ada, lu cinta Tuhan nggak? Jangan-jangan lu cinta Tuhan karena pengen surga. Karena takut masuk neraka aja. Gitu. Tapi itu menarik sih, Yesus itu ninggalin surga. Yesus, tapi itu real. Supaya kita tahu kita ini lebih penting loh dari surga. Banyak orang yang nggak bisa terima nih statement ini. Ya bodo amat sih sebenarnya. Tapi itu realitanya. Surga nggak ada artinya tanpa kita. Kita lebih penting dari surga. Yesus ninggalin surga demi kita ya, bukan karena dia lagi nggak betah aja. Bukan lagi nggak betah. Jalan-jalan ke bumi aja gitu. Bukan karena gabut ya. Oke. Menarik sekali. Ini udah pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Terima kasih Bang Pendeta, saya juga dapat ilmu banyak sekali barusan. Dan ya itu pengganti ibadah juga sih. Enggak, saya dengerin ini siang, sorenya ibadah. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, shalom.